Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Shadaqallah wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Tiada kata yang keluar dari hati yang dalam, yang dikeluarkan oleh lidah dan dilantungkan sang mulut, kecuali kata-kata puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang sangat banyak, mulai dari nikmat yang sekecil-kecilnya sampai nikmat yang sebesar-besarnya, mulai dari nikmat yang biasa sampai nikmat yang luar biasa, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, niscaya kamu tidak akan bisa menghitungnya. Siapapun orangnya, apapun alatnya, dan bagaimanapun caranya, kita tidak akan bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dikarenakan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala sempat 31 kali bertanya kepada kita di dalam Al-Quran, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan, kata Allah. Saya sudah memberikan nikmat yang sangat banyak kepadamu. Terus saya sekarang ingin bertanya, coba dulu sebutkan nikmat mana lagi yang kurang, nikmat mana lagi yang belum saya berikan kepadamu. Kalau memang masih ada nikmat itu yang belum Allah berikan kepada kita, mintalah kepada aku, kata Allah, niscaya akan kuberikan. Tapi sayang, sungguh disayangkan, dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, qalilun min ibadiyasy syakur, masih sedikit hamba-Ku yang mau bersyukur, kata Allah. Padahal sudah jelas-jelas Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan, kata Allah, la azidannakum, pasti akan kutambah, kata Allah. Tapi ingat, wala in kafartum, jika kamu kufur, dalam arti kata tidak mensyukurinya, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bersyukur, nikmat akan ditambah. Tidak bersyukur, dibalas dengan azab. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya, bagaimanakah yang dinamakan dengan syukur? Syukur adalah ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperoleh dengan cara
mempergunakan nikmat itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan. Itulah yang dinamakan dengan syukur. Contoh, punya mata, bahagia, maka syukurilah dengan cara mempergunakan nikmat mata itu sesuai dengan ketentuan yang Allah tetapkan, seperti untuk melihat yang baik-baik. Punya jabatan, bahagia, maka syukurilah dengan cara bagaimana? Dengan cara mempergunakan nikmat jabatan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua adalah termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya. Sembari daripada itu, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi yang sejati, pembawa risalah penuh bukti, yang tak pernah merasa iri dan dengki, apalagi sampai-sampai sakit hati. Walaupun sekarang beliau sudah tiada lagi, namun ajarannya masih tetap kita patuhi untuk dipertanggungjawabkan di akhirat nanti, yakni menghadap ilahi Rabbi dengan untaian kata yang berbunyi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhlak Islam terhadap alam semesta, inilah fokus yang akan kita kupas dan kita bas-bas, sekaligus kita bahas, walaupun tak pintas dan tuntas, tapi insya Allah akan jelas dan kandas seperti rokok kansas dan panas. Ma'asyiral muslimin, sedang pendengar dimanapun berada, yang sangat dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu. Lalu bagaimanakah akhlak muslim terhadap alam semesta? Jadi di pagi hari yang berbahagia ini, kita akan membahas yang pertama, akhlak kepada manusia, yang kedua, akhlak kepada tumbuhan, yang ketiga, akhlak kepada hewan. Masuklah kita kepada yang pertama, akhlak terhadap manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seorang kamu sebelum ia mampu mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Inilah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, sedang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah kita kepada yang kedua, yaitu akhlak Islam terhadap tumbuhan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu binnar." Para ulama menjelaskan maksud hadis ini adalah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kita memotong pohon yang bermanfaat untuk kehidupan. Sadarlah wahai saudara-saudariku, karena salah satu tujuan nama kita diciptakan Allah ke atas dunia ini adalah untuk menjadi khalifah, yang mana tugas seorang khalifah adalah berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan alam semesta. Ma'asyiral muslimin, sedang pendengar dimanapun berada, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kita kepada yang ketiga, yaitu akhlak Islam terhadap hewan.
Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan dikasihi Sang Maha Pengasih. Maka kasihilah yang ada di bumi, niscaya kamu akan dikasihi yang ada di langit. Nah, dari hadis tersebut sudah jelaslah bagi kita semua bahwa mengasihi dan menyayangi sangat dianjurkan dalam agama Islam. Sesuai dengan hadis ini juga ada satu kisah yang terdapat di dalam kitab Muspuriyah tentang kisah seorang yang pengasih terhadap seekor burung, yaitu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah ceritanya? Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berjalan di perkotaan. Di tengah perjalanan dia melihat seorang anak kecil yang di tangannya ada seekor burung. Dan seekor burung itu dijadikan anak itu sebagai mainan. Lantas Umar radhiyallahu anhu merasa kasihan, lalu dibelilah burung itu dan dilepaskan. Suatu ketika sesudah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu wafat, banyak yang melihat beliau dalam mimpi dan mereka pun bertanya kepada beliau, "Apa yang Allah lakukan kepadamu, wahai Sayyidina Umar?" Umar menjawab, "Saya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Mereka bertanya lagi, "Dengan amal apa Allah mengampunimu?" Umar menjawab, "Ketika kalian meletakkanku di dalam kubur dan meninggalkan aku sendirian, di saat itu datanglah dua para malaikat yang gagah. Datanglah dua para malaikat yang sangat menyeramkan. Dan ketika mereka hendak menanyaku, saya mendengar suara, 'Tinggalkanlah hambaku, jangan kalian menyakitinya, karena aku sangat mengasihinya dan sudah mengampuni semua dosa-dosanya, disebabkan di waktu di dunia ia berbuat baik kepada seekor burung.'" Dari kisah tadi, jangan pernah sepele terhadap sekecil apapun keburukan yang pernah kita lakukan. Karena sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, sholat tiap hari, puasa tiap hari, bersedekah tiap hari, naik haji berkali-kali, kalau akhlak kita terhadap alam semesta tidak baik, maka belum tentu amal yang banyak itu bisa membawa kita ke dalam surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan, itu disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Nah, dari firman tersebut sudah jelaslah bagi kita semua bahwa kerusakan yang terjadi di atas dunia ini adalah akibat perbuatan manusia itu sendiri. Dan apabila bumi sudah rusak, pengangguran dan kemiskinan akan semakin tinggi dikarenakan payahnya mencari rezeki, sehingga banyak di kalangan anak-anak yang kurang gizi. Keluarga pun tak bisa lagi makan nasi, yang bisa hanyalah gigit jari. Kehancuran dan kebinasaan yang kita hadapi karena banyak manusia yang suka melaksanakan larangan ilahi, seolah-olah
Dunia ini bagaikan disambar api. Bulan dan matahari sudah enggan menyinari. Dosa dan kemaksiatan sudah dipenuhi. Pemuda dan pemudi terbuai oleh mimpi. Dikarenakan akhlak terhadap alam semesta sudah hilang pada saat sekarang. Kemudian Pak Ustadz ada lagi nih dari Pak Ruman ya, yang ada di Singkil. Pertanyaannya begini Pak Ustadz, kalau kita misalnya membuka hutan pribadi begitu Pak Ustadz, katakanlah hutan tadi dibuka tapi untuk dimanfaatkan untuk kebun sawit dan itu untuk kebutuhan hidup. Nah, itu bagaimana? Apakah tergolong merusak hutan juga atau bagaimana Pak Ustadz? Silakan. Terima kasih. Jadi di dalam melestarikan hutan ini ada berbagai hukumnya. Yang pertama, kalau memang tidak ada manfaatnya bagi kita, kita menebang hutan, maka hukumnya haram. Yang kedua, ada manfaatnya bagi kita, akan tetapi kalau kita menebang hutan itu akan membuat bencana alam. Ini juga tidak dibolehkan dalam agama. Akan tetapi yang ketiga, kalau memang kita menebang hutan ini ada manfaatnya dan yakin dengan menebang hutan itu tidak akan menimbulkan bencana alam, maka di sini juga Jadi terakhir nih Pak Ustadz, sebelum kita tutup, ada lagi nggak pesan untuk Ekstramania semuanya? Jadi pesan kami kepada Ekstramania, kita diciptakan Allah di atas dunia ini adalah khalifah. Jadi tugas seorang khalifah adalah bertanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita semua menjaga dan melestarikan alam ini. Karena alam ini adalah bagian dari hidup kita.